Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Pinjol itu cuman boleh menagih selama 3 bulan. Lewat dari 3 bulan itu, ya, hutang dianggap lunas. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Siapa yang masih menemukan informasi yang seperti itu sampai detik ini, ya, aturan itu nggak salah. Apa yang Anda temukan itu nggak salah, itu benar dan tepat banget. Hanya saja semuanya telah diperbaharui ulang. Ya, munculnya aturan wajib menagih 90 hari atau 3 bulan yang saya sampaikan tadi itu kan 90 hari lamanya. Wajib menagih 90 hari, habis itu diplesetkan lagi. Setelah 90 hari, pinjolnya tidak boleh melakukan penagihan, tapi pinjol masih boleh bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun bekerja sama dengan lawyer, kan gitu. Dulu waktu pembentukan P2P lending itu di negeri Cina sendiri, yang mana paling banyak investornya dari pinjol, bahkan pinjol-pinjol ini adalah banyak juga yang dari perusahaan-perusahaan Cina itu. Ketika dibentuk P2P lending, itu pinjol-pinjolnya berguguran. Pinjolnya banyak yang tumbang. Ya, ketika dibentuk aturan soal P2P ini tentang wajib menagih 90 hari. Ya, saya juga sempat waktu itu membuat videonya yang mana sedang booming-boomingnya waktu itu di negara China sendiri gitu loh. Tapi kalau kita kaji ke Indonesia, Indonesia cukup luar biasa ya, tanah Indonesia ya, apapun subur, hutang pun subur gitu loh. Pinjol pun seketat itu aturan yang dibikin OJK masih subur sampai detik ini. Ya, wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari tidak boleh ditagih lagi. Ya. Tapi pinjolnya aman-aman aja. Nggak ada masalah, tapi diplesetin. Mereka boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, atau bekerja sama dengan lawyer untuk menjatuhkan ke one prestasi. Muncul waktu itu POJK-nya gitu loh. Jadi teman-teman yang menjumpai beritanya hari-hari ini atau belakang-belakangan ini, atau mana tahu Anda sedang bertanya jawab di sebuah forum online atau di web online atau kayak mana, tiba-tiba Anda mendapatkan jawaban seperti itu, setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi. Iya, pinjolnya memang benar, tapi pinjol itu bekerja samalah dengan pihak ketiga. Ya, itulah banyak Anda kadang ditagih dengan nama Telmak misalnya gitu, Xianghao misalnya gitu, atau dari MBA misalnya gitu, atau dari PT-PT lain. Itu kan PT-PT yang mana dari pihak ketiga dari penagih hutang itu gitu loh. Ya, saya kira dulu wajib menagih 90 hari, setelah 90 hari, setelah 3 bulan itu pinjol tidak boleh menagih lagi, hutang dianggap lunas, data diserahkan kepada OJK untuk ditindaklanjuti. Apakah itu di blacklist atau gimana, kita nggak tahu gitu loh. Soalnya aturannya waktu itu seperti itu. Ya, pinjol menagih cuman boleh selama 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, data diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Tapi memang iya, waktu itu tidak dijelaskan secara spesifik apakah ini berlaku untuk semua pinjaman, jenis pinjaman, atau hanya khusus pinjaman jangka pendek. Ya, berlaku untuk pinjaman sekali bayar. Contoh, tenor pinjaman Anda 20 hari, dihitung sejak hari ke-21 sampai dengan 90 hari setelah Anda jatuh tempo tadi gitu loh. Ya, rasa saya cuma itu gitu loh. Tapi kalau untuk yang sistem tenor gimana gitu loh, misalnya bayarnya 6 bulan, 7 bulan gitu, apakah ini berlaku juga? Dan itulah yang tidak dijelaskan secara rinci oleh OJK. Habis itu setelah peraturan itu muncul lagi peraturan yang terbaru. Ya kan? Muncul lagi peraturan yang terbaru, apalagi aturan yang dibikin OJK. OJK membuat aturan pinjol legal. Ya, waktu itu Bapak Henrikus Pasagi itu. Pasagi, Bapak Henrikus Pasagi yang membentuk itu. Pinjol cuman boleh mengakses 3 hal dalam handphone Anda. Kamera, mikrofon, lokasi. Yang dinamakan oleh mereka adalah camilan. Ya, dan ini juga tertuang dalam POJK mereka gitu loh. Bahkan sampai OJK mengeluarkan ciri-ciri kalau ada pinjol yang mengakses di luar dari yang kita izinkan, sudah jelas itu ilegal. Ya,
karena yang kita bolehkan hanya ilegal. Ini videonya. Jadi makanya kalau satu-satu melaporkan ke Polres mungkin rugi cuma 2 juta, kan tetap disidik dengan prosedur yang sama. Kalau misalnya mau diperkarakan. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Junaidi, kok saya yakin ini bahwa itu yang illegal itu, yang tidak berizin dari OJK. Makanya saya sampaikan ini di forum yang terbuka ini, kalau ada perilaku ya anggotanya Mas Sunu dan semuanya ini, perilaku pinjol yang berizin dari OJK, berperilaku dan bertindak dengan bikin seperti anak-anak jin tadi itu, kita akan tindak dengan keras. Saya yakin kita akan cabut izinnya itu. Oke. Ya kan, tidak hanya masalah sanksi-sanksi peringatan lagi. Karena itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Jadi misalnya untuk istilahnya kalau istilahnya yang legal itu kan hanya boleh kamera, mikrofon dan location. Tidak ada kita namanya phone book semua dikasihkan. Kalau Baik. emang itu ada, berarti udah pasti ilegal. Dan kalau yang legal melakukan itu, kita akan tindak. Oke. Apakah memang masyarakat ini masih kesulitan untuk membedakan pinjol ilegal dan legal? Nanti Sudah lengkap dengan beritanya sekalian kan? Kan di sana juga disampaikan. Cuma boleh akses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Fakta di lapangan apa? Ya, boleh teman-teman isi dulu di dalam kolom komentar fakta di lapangan. Apakah masih ada pinjol legal yang benar-benar hanya meminta pertama meminta akses mikrofon, kedua lokasi, ketiga kamera. Ya, apakah masih ada pinjol-pinjol yang seperti itu? Ya. Kalau sesingkat pengetahuan saya, dari banyaknya laporan orang yang menyampaikan, mereka masih meminta akses kontak. Mereka masih meminta akses galeri. Mereka masih meminta akses yang lainnya gitu loh. Teman-teman yang teman-teman temui gimana gitu loh. Kalau kata OJK tadi kan disampaikannya, itu khusus pinjol legal kami gitu ya kan. Cuman dibolehkan itu akses kamera, mikrofon, lokasi. Tidak ada phone book itu diakses dan segala macam. Kalau itu terjadi, sudah jelas itu ilegal. Itu kata mereka gitu loh. Jadi kalau memang OJK sudah memvonis dengan hal seperti itu, kalaunya misalnya itu adalah ilegal, boleh nggak kita untuk mengakhiri pembayaran kita gitu loh. Karena mengingat dari statement atau yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, atas dasar apapun pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Benar nggak dari teman-teman semuanya gitu loh? Pernyataan Bapak Mahfud MD seperti itu, pinjol ilegal apapun itu tidak perlu kita bayar. Tadi OJK menyampaikan kalau ada pinjol legal kami mengakses di luar dari kamera, mikrofon, lokasi, itu sudah jelas itu ilegal. Ya kan? Itu akan kita berikan sanksinya. Jangan hanya sanksinya. Boleh nggak masyarakat untuk menyampaikan langsung tidak mau bayar lagi karena melanggar aturan yang sudah jelas. Karena OJK memvonisnya kalau ada yang mengakses di luar ini berarti itu ilegal. Ya. Tapi sementara praktek di lapangan kita selalu dihantui oleh pinjol legal dengan sebutan apa? Ingat, data Anda lengkap sama kami, KTP, foto selfie, ya, dengan data-data kontak Anda. Jangan sampai hutang tidak seberapa, semua nomor kontak Anda akan kami hubungi. Bahasa seperti ini bisa nggak kita pakai untuk kita menghentikan pembayaran yang ada gitu loh. Benar nggak sih buat teman-teman semuanya? Itulah yang saya bilangnya. OJK selalu melupakan, ini dua aturan loh, yang masih ditemukan oleh orang-orang sampai detik ini. Bahkan baru-baru ini juga OJK masih menyampaikan dengan hal yang sama gitu loh. Mulai dari wajib menagih 90 hari sampai dengan akses yang dibolehkan itu kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi praktek di lapangan seperti apa gitu loh. Ya, itu aturan sebenarnya sudah lama diterbitkan. Sekarang kita bahas soal aturan yang baru. Ya, aturan yang baru apa yang terjadi? Aturan yang baru di sana juga menjelaskan satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Satu orang. Ya kan? Tapi kenyataannya di tahun ini saya ada menemukan satu orang meminjam lebih dari 10 aplikasi. Dan bagaimana caranya ini gitu loh. Sementara aturan OJK ada. Dalam COJK-nya menyampaikan satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Berlaku sejak Januari 2024. Sekarang 2024 saya menemukan ada satu masyarakat yang meminjam lebih dari 10 aplikasi ke pinjol legal. Ya. Bahkan ada yang sampai 18,
gitu loh. Ada yang sampai 20. Bisa nggak dia hanya mengambil 3 di awal, sisanya dianggap bonus gitu loh. Berani nggak OJK menyampaikan gitu? OJK tinggal sampaikan, kalau ada pinjol legal kami masih mencairkan sementara Anda sudah melakukan peminjaman sebanyak 3 aplikasi pinjol, untuk pinjaman keempat dan seterusnya jangan bayar lagi. Berani nggak OJK Komprehensif Fair menyampaikan dengan hal itu sesuai dengan COJK nomor 19 yang telah kita terbitkan, bahwasanya satu masyarakat cuma boleh meminjam di 3 pinjol legal misalnya gitu, ya kan? Lewat dari itu Anda nggak perlu bayar lagi dan kami anggap semuanya adalah bonus BLT atau bansos buat Anda gitu. Itu kecerobohan dari si pinjolnya. Berani nggak OJK untuk Komprehensif Fair menyampaikan hal itu? Karena banyak pelanggaran di lapangan, ya. Bahkan sampai detik ini OJK juga boleh masuk ke ruangan komentar saya. Tolong teman-teman jawab, siapa yang meminjam sepanjang tahun 2024 lebih dari 3 aplikasi pinjol legal? Isi di dalam kolom komentar, ya. Isi di dalam kolom komentar. Karena aturannya cuma boleh 3 aplikasi. Makanya saya bilangin, kalau ada yang meminjam 5, kalau ada yang meminjam 10, hitung aja 3 di awal cocok nggak dengan OJK gitu loh. Karena ini aturan dari OJK. Berarti kalau ada pinjol yang masih mencairkan, ada pinjol yang masih memberikan Anda pinjaman, berarti ini kecerobohan pinjol, bukan soal masyarakat. Masyarakat kan melakukan uji cobanya. Benar apa tidak berlaku nih COJK ini? Karena COJK melarang cuma 1 orang itu tidak boleh lebih dari 3 aplikasi. Nyatanya lebih. Ya, makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, nanti kalau Anda jumpa video ini dan Anda melihat saya berbicara ini, bantu saya untuk di-share juga video ini. Biar sampai ke kuping OJK. Berani nggak OJK Komprehensif Fair menyampaikan kalau ada pinjol legal, ya, yang Anda pinjam lebih dari 3 aplikasi sepanjang tahun 2024, cukup Anda bayar yang 3 itu aja. Berani nggak OJK? Sisanya anggap bonus aja. Karena itu kesalahan dari si pinjolnya. Sudah tahu ada aturan, kenapa tidak ditaati? Ya, kira-kira teman-teman semuanya berani nggak OJK gitu loh? Ya, tapi berani atau tidak beraninya OJK, Anda bisa baca COJK nomor 19 tahun 2023. Jadi kalau ada Anda yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, cukup Anda fokus ke 3 aplikasi aja. Aplikasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anggap itu kecerobohan pinjol. Kenapa masih dicairkan sementara Anda masih ada tanggung jawab di 3 pinjol sebelumnya? Kayak gitu aja kalau kita ngandalin OJK terlalu lambat gitu loh. Ya. Kalau aturan lama wajib menagih 90 hari, dilarang mengakses di luar dari kamera, mikrofon, dan lokasi, oke-oke aja. Ini aturan sudah lama. Ini aturan masih baru, akhir 2023. Ya, COJK tahun 2023. Ya nggak sih? Tapi tidak ditaati juga. Padahal OJK sudah menyampaikan berlaku sejak Januari 2024. Sekarang 2024, bulan 7. Juli hari ini gitu loh. Harusnya sudah diberlakukan dong. Jadi kalau ada pinjol-pinjol yang menyimpang dari hal itu, silahkan OJK berikanlah sanksinya. Jangan hanya menunggu bukti-bukti dari masyarakat saja, ya. Tapi kan OJK bisa ngecek itu. Ini orang udah nggak benar ini. Ini pinjol udah nggak benar ini. Pertanyaannya, OJK berani nggak turun ke lapangan untuk menyelidiki ini? Tapi kalau OJK hanya menampung soal data itu bisa aja disetting. Tapi OJK harus mencari fakta yang ada. Kalau OJK mengandalkan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu percuma. Pimpinan tertinggi asosiasi ini adalah CEO dari pemilik pinjol. Ya. Bagaimana kita percaya kalau mereka benar-benar akan patuh soal SOP dari sebuah organisasi mereka ini? Atau sebuah komunitas mereka ini yang telah dilegalkan oleh OJK, diresmikan oleh OJK, AFPI sebagai bentuk yang menjadi dasar patokan untuk mengatur semua perbankan, semua khusus pinjaman digital yang ada di Indonesia. AFPI. Gitu loh. Tapi di dalam AFPI, pemilik-pemilik pinjolnya, mulai dari pimpinannya sampai dewan penasehatnya, semuanya pemilik pinjol. Ya. Terus OJK ketika ada laporan kepada OJK lempar langsung aja ke AFPI. AFPI orangnya pemilik pinjol yang memimpin di sana gitu loh.
Bagaimana mungkin dia mau memproses perusahaan mereka sendiri? Lucu nggak OJK kadang-kadang gitu loh. Pimpinan tertinggi AFPI, ya, CEO Dana Rupiah. Dewan-dewan penasehatnya itu pemilik-pemilik dari pinjol-pinjol legal lainnya. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek petinggi-petinggi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Terus masyarakat disuruh melaporkan ke sana. Kalau Anda ada, laporkan ke FPI. Nanti jawabannya apa? Setelah kita lakukan investigasi, kita cek nomor yang dilaporkan, ternyata tidak terdaftar di sistem kami. Sudah cuma sebatas itu. Karena nggak mungkin dia yang punya perusahaan, dia pula yang mau memberikan sanksi kepada perusahaan dia. Mungkin nggak kira-kira gitu loh. OJK pakai logika nggak sih gitu loh. Jadi jangan diperbodoh publik ini. Ya. Jadi sudah 3 kan aturan yang gagal dari OJK. Wajib menagih 90 hari, tentang akses kamera, mikrofon, lokasi. Habis itu sekarang 1 orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. 3 aturan ini sudah gagal. Di dalam COJK ini, OJK juga menyematkan pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Ya, kalau memang pinjol wajib kerjasama dengan asuransi, harusnya aturan awal bisa dipakai. Ya, setelah 90 hari pinjol wajib mencairkan asuransinya. Dan data dari nasabah ini serahkan kepada OJK biar kita blacklist, hentikan tindakan intimidasi, mempermalukan, tekanan fisik maupun verbal. Berani nggak OJK menyampaikan di sini? Pakai lagi aturan awal. Kalau memang pinjol itu diwajibkan bekerja sama dengan asuransi, ya. Tapi ini enggak. Kalau memang dia bekerja sama dengan asuransi, kenapa mereka harus mati-matian dalam melakukan penagihan, penekanan terhadap nasabah itu gitu loh. Ya, itulah tadi yang saya bilangin, 4 aturan gagal yang dibentuk oleh OJK. Ya, OJK sudah berupaya membuat aturan ini, berharap semua pinjol dapat mematuhi dan mentaatinya. Faktanya 0 besar. Akhirnya apa? Masyarakat silahkan cari bagaimana keamanan untuk diri Anda masing-masing. Nggak usah mengandalkan OJK, nggak usah mengandalkan AFPI. Semuanya bullshit dan omong kosong. Ya, Anda dengar tadi kan? Mereka ngoceh begana, mereka ngoceh begini, mereka menyampaikan yang ini, menyampaikan yang itu. Hasilnya nggak ada gitu loh. Bagaimana mereka itu hanya membaca data yang dikirim oleh pinjol. Tapi mereka seakan-akan lupa fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Dan kita doakan aja, semoga aja family dari petinggi-petinggi OJK itu merasakan teroran dari pinjaman online. Biar dia tahu seperti apa sebenarnya pinjaman online itu. Baik itu yang legal, pay letter, KTA, dan lain sebagainya. Biar dia merasakan seperti apa ganasnya dalam penagihan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat teman-teman semuanya, silahkan berikan pendapat Anda tentang yang saya sampaikan. Hari ini jalan satu-satunya untuk Anda keluar dari semua tekanan ini adalah diri Anda sendiri. Anda mau keluar atau tidak tergantung dari diri Anda. Selagi Anda masih merawat komunikasinya dengan baik, besar kemungkinan Anda akan dihancurkan habis-habisan sampai semiskin-miskinnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.